Hai, selamat jumpa lagi di channel saya Rekoso Pandi. Sebelum cerita dalam dunia maya ini, like and subscribe, komen, saya harapkan dari Anda semua untuk kelanjutan channel ini. Senja semakin merah, kulit-kulit padi pun merunduk, tertiup sepoi-sepoi angin. Batang padi gemersik seperti alunan melodi yang indah didengar. Awan beriring semakin merah, semakin indah dipandang bak lukisan cipta yang sangat indah yang tiada tara. Kinanti menutup buku harian itu. Dia merasa sangat berdosa, namun dia tidak tahu siapa orang itu yang di dalam cerita harian suaminya. Dia tidak tahu wanita itu ada di mana. Wanita itu berduakah, sendirikah, dia pun tidak tahu. Yang dia tahu, mendapat buku harian itu ketika dia membenahi lemari buku harian itu terjatuh. Kinanti pun tersentak melihat nama yang sangat asing, tidak pernah didengar dari ucapan suaminya. Tina. Begitu dalam kisah cinta mereka, begitu banyak liku-liku yang dilalui, sehingga mereka tidak bersama. 5 tahun mereka merajut kasih, 5 tahun mereka bersama dalam suka dan duka. Mereka menjanjikan dalam ikatan bersatu, tapi Ardi mendahului dia untuk pergi, merubah kehidupan barunya. Di sana tertulis, Tina, aku tidak bisa hidup bersamamu. Aku tidak mau diatur oleh orang tuamu. Segala gerak-gerik apapun yang aku lakukan, orang tuamu, keluarga mengawasin aku. Aku bukanlah robot. Aku bukanlah boneka. Aku bukanlah sebuah mainan yang bisa kau putar, yang bisa kau atur sesuka hatimu. Aku bukan juga waktu yang bisa mengubah semuanya. Daripada telanjur dan menyakitkan, lebih baik kita tidak usah bersatu. Anggaplah cerita ini sebagai kisah masa lalu yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita, bahwa cerita itu pernah terpahat dalam lukisan hati. Kinanti membaca lembar demi lembar. Tak terasa air matanya pun jatuh. Dia merasa berdosa. Kenapa dia menerima cinta, kasih sayang, dan menerima sebagai suami, sedangkan Ardi mempunyai ikatan cinta pada yang lain? Apakah dia berdosa? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Kinanti pun tidak bisa membayangkan apa yang harus dilakukannya. Kenapa selama berpuluh tahun Ardi tidak pernah menceritakan tentang seorang kekasih yang dia tahu? Ardi hanya bercerita pernah
kenal dengan seorang gadis. Itu saja dia tidak pernah menyebutkan nama, alamat, ataupun yang lainnya. Dia mengucapkan kata, mungkin tidak jodoh. Kinanti membuka pun lembaran demi lembaran. Tak terasa air mata Kinanti pun menetes. Bahwa Tina dan Ardi pernah berjanji untuk bersama, untuk saling mencintai. Mereka berjanji bila jodoh mereka akan bertemu. Bila jodoh mereka akan bersatu, akan membina. Tapi ketika Ardi pergi, Ardi pun tidak pernah menghubungi Tina. Karena keluarga Tina dan Tina sangat overprotective. Segala aktivitas Ardi harus mereka ketahui. Sedangkan Ardi tidak mau untuk itu. Ardi sebagai seorang laki-laki, dialah yang menentukan hidup dan menentukan sikap, bukan dari orang tua dan Tina. Mereka hanya perlu mengawasi, melihat dan memberi nasihat, bukan menyetir dia. Karena Ardi bukanlah boneka dan bukanlah sebuah mainan. Itulah Ardi meninggalkannya. Tapi Ardi tertulis di sana, dia sangat mencintai Tina sepenuh hati. Cinta itu akan terhapus apabila kekecewaan yang ada. Dibuka lagi lembaran itu. Yang kesekian kali lembaran itu, Kinan pun membaca. Ada kata-kata yang sangat menusuk hati, yang sangat menyakitkan dan membuat Kinan semakin berderai air matanya. Kata-kata itu, buah yang merah belum tentu manis. Buah yang hitam itu bukan berarti pahit. Hanya kita yang tahu merasakan, hanya kita yang tahu menikmati apabila kita mencicipinya. Tapi bila hanya memandangnya, kita tidak akan pernah tahu. Tina tersentak. Dan meninggalkan sebuah kata yang ditulis Ardi. Ardi, bila saatnya tiba kita akan bersatu. Tapi bila waktu tidak pernah bertemu, kita tidak akan ada jodoh. Marilah kita cari hidup, jalan yang terbaik untuk kita. Kinanti pun membuka lagi lembaran itu. Kinanti pun semakin menangis sedih. Di sana tertulis sebuah tanggal yang cantik, sebuah tahun yang cantik. Mereka menjanji untuk bertemu. Pada tanggal itu, pada hari itu, Ardi menikahi Kinanti. Kinanti rasa tidak percaya. Andai puluhan tahun yang lalu dia mengetahui cerita itu, dia tak akan mungkin menerima cinta kasih sayang ataupun sebagai seorang suami. Tapi itulah takdir suratan yang udah ditentukan Sang Pencipta. Kinanti hanya menerima. Kinanti hanya berdoa, semoga Tina
mendapat pasangan yang lebih sesuai, yang seperti dia inginkan. Kinanti lagi membuka lembaran demi lembaran. Kinanti semakin sedih, tatapannya semakin buram karena tetesan air mata. Berapa kali Kinanti mengusap air matanya, namun air mata itu semakin berderai. Tetesan demi tetesan semakin deras membasahi baju. Kinanti hanya bisa berucap, semoga itu bukan dosa untuknya karena ketidaktahuan dia mencintai orang yang ada di sisi. Kinanti membuka lagi lembaran itu. Di sana tertulis kata-kata yang sangat mendalam yang Kinanti rasakan. Jangan berhenti untuk mencintaiku, walaupun telah berganti masa. Itulah kata-kata yang digarisbawahi Ardi. Kinanti ingin bertanya pada suaminya, tapi dia urungkan. Dia takut apabila ditanyakan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kinanti menutup rapat-rapat cerita itu. Kinanti menutup buku itu, buku harian itu, buku pertama dan buku terakhir yang dibacanya. Kinanti tidak akan mungkin mengingatnya. Kinanti tempatkan buku itu di tempat yang semula. Kinanti hanya berucap, semoga Ardi bisa menceritakan cerita ini yang sesungguhnya. Itu harap Kinanti. Itulah dia cerita dunia maya. Semoga pemirsa, semoga semuanya dapat terhibur dengan cerita-cerita ini. Kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.